warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Perkenalkan, nama saya Ari Rahmadani. Saya dari kelas 3A. Di sini saya akan membahas mengenai makalah saya yang berjudul Peran Politik Hukum dalam Pembangunan Hukum di Indonesia. Jadi langsung saja ya. Yang pertama, peran politik hukum dalam pembangunan hukum di Indonesia ialah politik hukum adalah legal atau polisi atau garis kebijakan resmi tentang hukum akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara. Demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara. Seperti yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang 1945, secara lebih spesifik, perkembangan karakter produk hukum tentang pemilu, Pemda, dan agraria. Menurut penggalan waktu atau periodisasi, konfigurasi politik tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, hukum pemilu. Setelah proklamasi kemerdekaan, selama periode 1945 sampai 1959, berbagai eksperimen perundang-undangan tentang pemilu dikeluarkan, tetapi pada era ini terjadi pemilu yang benar-benar fair, yaitu pemilu untuk anggota DPR dan konstituante pada tahun 1955 dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953. Ini memuat materi sangat rinci, tidak memberikan space yang terlalu besar kepada eksekutif untuk menafsirkan dengan peraturan pelaksanaan menurut visi politiknya. Organisasi penyelenggara pemilu adalah independen dan tidak intervensi oleh kekuatan politik pemerintah. Pada era demokrasi 1959 sampai 1966 tidak pernah ada pemilu maupun undang-undang pemilu sesuai dengan konfigurasi politik sangat otoriter, tetapi lembaga perwakilan rakyat yang ada mengalami emaskulasi untuk akhirnya dibubarkan oleh presiden. Logika pembangunan ekonomi pada era Orde Baru 1966 sampai 1998 telah menyebabkan pemerintah mengambil sikap tertentu tentang pemilu, yakni pemilu harus diadakan sesuai dengan tuntutan konstitusi. Tetapi kekuatan pemerintah harus menang. Oleh sebab itu, Undang-Undang Pemilu, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969, yang kemudian hampir selalu diperbarui setiap menjelang pemilu, lebih cenderung berwatak konservatif ortodoks, artinya lebih banyak memberi keuntungan kepada kekuatan politik. Di dalam undang-undang tersebut dianut sistem pengangkatan secara tetap untuk jumlah tertentu yang ditentukan oleh dan untuk visi politik pemerintah. Yang ketiga, Hukum Pemda Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 membawa semangat demokrasi yang cenderung liberal, sehingga masalah desentralisasi menjadi salah satu perhatian utama. Pada periode 1945 sampai 1959, masalah desentralisasi berjalan secara eksperimental dalam wujud lahirnya Undang-Undang Pemerintah Daerah atau Pemda sampai 3 kali, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Secara umum, hukum Pemda pada era 1945 sampai 1959
Ini dapat dikualifikasi sebagai hukum yang berkarakter sangat responsif atau populistik karena luasnya otonomi yang diberikan kepada daerah. DPRD merupakan penanggung jawab utama dalam penyelenggaraan desentralisasi, sedangkan tugas pembuatan lebih banyak ditangani oleh Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Pemilihan kepala daerah otonom juga sangat fair, yakni dilakukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat yang untuk tahap awal atau sebelum ada undang-undang tentang pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPR. Era Orde Baru 1966-1998 yang berusaha menggalang persatuan dan kesatuan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965. Meskipun pada awal Orde Baru, MPRS menetapkan asas otonomi nyata yang luasnya, tetapi ketetapan MPRS ini harus diganti sebelum berlaku Orde Baru. Memandang penetapan otonomi yang seluas-luasnya bertentangan dengan prinsip persatuan dan kesatuan sehingga harus diganti dengan asas otonomi nyata dan bertanggung jawab yang lebih merupakan kewajiban bagi daerah. Asas otonomi nyata dan bertanggung jawab ini dituangkan dalam ketetapan MPR nomor 4 MPR 1973 yang kemudian dijabarkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Meskipun tidak sekstrem, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tahun 1974 ini dapat dikualifikasi sebagai produk hukum yang cenderung berkarakter konservatif karena memberikan porsi kekuatan kepada pusat secara lebih dominan. Hasil pemilihan DPR tanpa terikat pada peringkat hasil pemilihan DPR itu, calon-calon yang akan dipilih untuk diusulkan oleh DPR itu harus mendapat persetujuan lebih dulu dari pusat. Yang selanjutnya, yang terakhir, hukum agraria. Setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, hukum-hukum agraria yang ditinggalkan kolonialisme Belanda mendapat gugatan secara gencar agar diganti dengan hukum agraria yang lebih responsif. Pemerintah sendiri menempuh dua jalur untuk memenuhi gugatan-gugatan itu, yaitu mengeluarkan peraturan perundang-undangan secara parsial dalam bidang keagrarian dan membentuk berbagai panitia perancang hukum agraria. Sejak awal kemerdekaan, pemerintah juga telah mengambil langkah-langkah untuk membuat hukum agraria nasional yang komprehensif melalui pembentukan berbagai panitia agraria. Mula-mula dibentuk panitia agraria Yogyakarta, kemudian disusul dengan panitia agraria Jakarta 1951 dan panitia Soewajo 1956. Rangkuman hasil-hasil kerja berbagai panitia itu diajukan oleh Menteri Agraria Soenarjo kepada DPR sebagai RUU. Namun, RUU yang diajukan pada era demokrasi liberal ini kemudian ditarik oleh pemerintah karena terjadi perubahan konstitusi berkenaan dengan dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. RUU tersebut setelah diperbarui atau disesuaikan dengan terma-terma yang ada dalam Undang-Undang 1945 dan konsepsi demokrasi terpimpin diajukan lagi kepada DPR sebagai RUU pada tahun 1960 oleh Menteri Agraria Sadjarwo untuk kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang lebih dikenal dengan sebutan UUPA, Undang-Undang Pokok Agraria.
Jadi sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.